Hai Lur, kembali lagi bersama saya di channel Movie Story. Di video ini kita akan membahas film zombie yang berjudul Train to Busan 2 Peninsula. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang berencana mengambil uang senilai 20 juta dolar di tengah virus zombie yang kata teman saya lebih mengerikan dari varian Omicron. Apakah rencana mereka sesuai dengan yang mereka harapkan? Langsung saja kita markiton. Di situasi yang sedang genting, terlihat seorang tentara yang bernama Jong Sok, bisa dipanggil Jan, bersama kakaknya beserta anak dan suaminya yang akan menuju ke pelabuhan. Tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang laki-laki yang disusul oleh istri dan anaknya. Sang istri meminta kepada Jong Sok untuk membawa anaknya ikut bersamanya. Karena takut terinfeksi, Jong Sok tidak membantunya dan ia lekas pergi. Berita tentang zombie ini telah menyebar ke seluruh dunia. Jong beserta keluarga kakaknya telah sampai di pelabuhan dan terlihat masih banyak orang yang selamat. Saat situasi tenang dalam kapal, tiba-tiba seorang tentara memberitahu Jong Sok bahwa kapal yang mereka tumpangi mengarah ke Hong Kong. Saat Jong pergi, tanpa disadari ada seseorang yang terinfeksi dan ia sudah stadium akhir. Ia langsung melakukan freestyle dengan salto belakang. Jong lalu dikabari bahwa ada orang yang terinfeksi di dek bawah, dan Jong bergegas mengeceknya karena khawatir kepada kakaknya. Sebelum sampai di dek, Jong dihadang seekor zombie tetapi Jong berhasil mengalahkannya. Saat sampai di dek, Jong melihat hampir seluruh orang telah terinfeksi. Terlihat kakaknya baik-baik saja, tetapi tidak dengan keponakannya. Anak dari kakaknya tersebut, ia telah terinfeksi. Jong segera mengajak kakaknya untuk pergi, namun karena rasa kasih sayang seorang ibu terhadap seorang anak yang sangat besar, kakaknya menolak pergi dan Jong terpaksa meninggalkannya. Ia segera menutup pintunya. Suami kakaknya langsung histeris melihat istri dan anaknya menjadi santapan para zombie. Dan film pun baru dimulai. 4 tahun berlalu, kini kita diperlihatkan di kota Hong Kong yang ramai dan ada sekelompok preman yang menghajar seorang pria yang ternyata itu adalah Jong Sok. Kemudian mereka membawa Jong ke suatu tempat yang sudah ada kakak iparnya. Tak lama kemudian bos mereka muncul yang memberikan penawaran untuk mereka pergi ke salah satu kota di Korea dan mencari truk yang di dalamnya terdapat uang senilai 20 juta dolar atau sekitar 280 miliar. Bos akan memberikan setengah dari uang tersebut kepada siapa saja yang ikut dalam misi tersebut. Karena ingin kehidupan yang lebih baik, Jong dan kakaknya menerima tawaran tersebut. Diketahui zombie pada malam hari tidak bisa melihat namun sensitif pada suara. Oleh sebab itu, Jong dan rekannya menjalankan misi mencari sebuah truk berplat nomor 6431 ke kota yang dipenuhi zombie pada malam hari. Jong dan rekannya menelusuri kota dengan mobil curian. Tak berselang lama, mereka menemukan sebuah truk dan Jong akan mengeceknya sendiri. Namun, itu bukan truk yang mereka cari. Saat ingin kembali ke mobil, Jong mendengar suara berisik di balik kaca yang besar. Saat dilihat dari skupnya, Jong terkejut dan terheran-heran karena banyak zombie yang terperangkap di balik kaca tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan pencarian dan terlihat sebuah truk di dekat terowongan. Jong dan kakaknya turun dari mobil dan mengeceknya. Setelah dicek, ternyata benar di dalam truk itu terdapat banyak uang pecahan dalam bentuk dolar. Di sisi lain, terlihat ada orang yang sedang mengintai mereka. Ketika mereka ingin membawa truk tersebut, terdapat satu zombie di balik kemudi. Mereka pikir zombie tersebut telah tewas tertimbun masa lalu. Anjas. Saat salah satu rekan Jong, sebut saja Martin, ingin menyingkirkan zombie tersebut, tiba-tiba zombie itu aktif kembali. Karena panik, Martin tak sengaja menekan klakson truk. Jong langsung menarik Martin dan membunuh zombie tersebut. Tak berselang lama,
kawanan zombie datang dan Jong menyuruh Chul Min dan Martin segera masuk ke mobil. Sementara Jong mencoba menghabisi zombie itu, namun karena jumlahnya sangat banyak, Jong menembak mobil yang ada di depannya untuk mengaktifkan alarm dan mengalihkan perhatian para zombie. Di sisi lain, karena panik saat sedang memundurkan truk, Martin tak sengaja menabrak mobil di belakangnya. Lalu zombie kembali mengejar mereka. Jong segera masuk ke dalam truk dan mereka berhasil kabur. Saat ingin kembali ke pelabuhan, terlihat ada seseorang yang menembakkan flare ke arah mereka. Melihat cahaya yang terang, para zombie kembali mengejar mereka. Pada akhirnya, mereka tidak bisa mengendalikan mobil dan mengalami kecelakaan. Jong terlempar keluar dari truk dan menyaksikan rekannya digeng oleh zombie. Saat Jong diserang oleh zombie, tiba-tiba ada mobil yang menabrak zombie dan menyelamatkan Jong. Ternyata yang menyelamatkan Jong adalah dua bocil cantik dan gemoy yang bernama Jonji dan Eugene. Mereka berhasil kabur dari kawanan zombie karena aksi gani-gani yang dilakukan oleh Jonji dengan skill jokinya. Tapi saat berhenti di terowongan, terdapat kawanan zombie lagi yang sedang nongki. Di sini, Eugene juga menunjukkan aksi gani-ganinya untuk mengusir para zombie. Jonji langsung terabas karena tahu hanya sisa sedikit zombie yang menghadang. Di sisi lain terlihat Chul Min, kakak ipar Jong, yang berhasil selamat dan bersembunyi di dalam box truk. Tiba-tiba muncul truk karaoke yang menarik perhatian para zombie. Saat di sekitar truk tidak ada zombie lagi, ada beberapa mobil yang menghampiri truk tersebut. Diketahui bahwa mereka adalah sekelompok orang yang berhasil bertahan hidup di kota penuh zombie. Salah satu pemimpin kelompok itu bernama Sersan Huang. Ia langsung membunuh Martin yang sebentar lagi menjadi zombie. Sersan Huang lekas membawa truk tersebut ke markas. Di tempat lain, dua bocil tadi membawa Jong ke tempat persembunyiannya, yang di sana ada kakek Kim, yaitu kakek kedua bocil yang selalu membicarakan seseorang bernama Mayor Jen, yang akan datang menyelamatkan mereka. Jong juga bertemu dengan ibu dari kedua bocil tersebut, yang bernama Min Jung, yang ternyata ia adalah ibu yang ada di scene awal, di mana Jong tidak membantu Min Jung dan keluarganya saat hendak pergi ke pelabuhan. Min Jung langsung menodongkan senjatanya karena mengira Jong adalah anggota unit 631. Jong mengatakan kalau ia berasal dari Hong Kong dan baru sampai kemarin menggunakan kapal. Shin berpindah ke markas Sersan Huang atau unit 631. Chul Min ketahuan oleh Sersan Huang dan akan diikutsertakan dalam permainan. Kembali ke tempat Min Jung menceritakan kalau unit 631 adalah tentara yang dikirim untuk menyelamatkan warga sipil. Namun, karena tidak ada bala bantuan yang datang, akhirnya mereka menjadi gila. Min Jung dan keluarga awalnya adalah anggota unit 631. Mereka pergi karena keadaan menjadi kacau. Sarimin lalu memberitahu Kapten Seo kalau Sersan Huang membawa truk berisi banyak dolar AS. Karena penasaran, Kapten Seo segera mengeceknya. Kapten Seo menemukan telepon satelit yang digunakan Jong untuk berkomunikasi dengan orang di pelabuhan.
Saat Kapten Seo menggunakan telepon satelit tersebut, ia diperintahkan untuk membawa truk yang berisi uang ke pelabuhan dengan imbalan ia akan diselamatkan dan diberi persenan. Kembali ke Chulmin. Ia diberi angka 61 untuk melakukan permainan. Ternyata ia tidak sendirian dan banyak orang yang akan melakukan permainan tersebut. Terlihat orang-orang itu sudah lelah dan tidak bersemangat untuk hidup. Tak berselang lama, permainan pun dimulai. Mereka diturunkan ke sebuah arena yang terdapat banyak zombie. Mereka diberi waktu 120 detik untuk bertahan hidup. Saat waktunya selesai, orang-orang yang selamat kembali naik dan mereka diberi beberapa makanan. Saat hari mulai gelap, Minjung dan Jong berniat ke markas unit 631 untuk mengambil truk dan telepon satelit. Setelah mereka sampai di sana, Minjung memberikan pelukan kepada kedua anaknya. Dan ia berpesan jika ia tidak kembali dalam waktu 3 jam, mereka harus segera kembali ke rumah dan meninggalkannya. Di sisi lain terlihat Kapten Seo yang memberitahu semua anggota 631 untuk melanjutkan permainan dan memberikan makanan untuk 1 bulan penuh. Itu karena truk yang dibawa oleh Sersan Huang semalam. Namun bukannya senang, Sersan Huang malah merasa curiga kepada Kapten Seo dan seperti ada yang disembunyikan darinya. Ia lalu menemui dan menanyai Kapten Seo. Saat percakapan hampir memanas, tiba-tiba Sarimin datang dan Sersan Huang pun segera pergi karena ia mengira Kapten Seo memiliki hubungan spesial dengan Sarimin. Kembali ke Minjum dan Jong. Mereka melanjutkan misi dan akhirnya menemukan truk yang mereka cari. Mereka segera memasuki truk tersebut dan menemukan telepon satelit untuk menghubungi preman yang ada di pelabuhan. Namun, karena ulah sang sutradara, telepon satelit tersebut rusak. Tak berselang lama, Sarimin datang dan meminta Minjung untuk membawa ia bersamanya. Lalu Jong mendengar bahwa kakak iparnya masih hidup. Ia segera pergi untuk menyelamatkan Chulmin. Setelah itu, Kapten Seo bertemu dengan Minjung. Minjung meminta telepon satelit, namun Kapten Seo menolak. Kapten Seo langsung menembaknya. Ia mencoba kabur namun Minjung berhasil mengalahkannya. Kembali ke Jong. Ia berhasil menemukan Chulmin di arena permainan. Ia lalu menembak para zombie yang ada dan segera membawa pergi kakaknya. Sebelum itu, ia membuat asap dan menembakkan flare agar zombie naik ke atas. Saat Sersan Huang disibukkan dengan zombie, Jong dan kakaknya sempat lari, namun berhasil dihadang oleh anak buah Sersan Huang. Saat Sersan Huang ingin menembak Jong, Chulmin berkorban untuk Jong dan ia tewas. Jong langsung membantai anak buah Sersan Huang. Jong pun bersedih karena ia telah kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Tiba-tiba Minjung datang dengan truk, lalu dengan berat hati Jong meninggalkan kakaknya. Di sisi lain, karena Kapten Seo kecewa, ia lalu membunuh Sarimin. Setelah itu, Sersan Huang bergegas mengambil mobil dan mengejar Jong. Dalam perjalanan, truk Minjung sempat terhambat oleh kawanan zombie. Tiba-tiba, Jonji datang dan menerobos kawanan tersebut. Mereka berhasil melewati kepungan zombie tersebut.
Namun, di belakang mereka Sersan Huang dan anak buahnya mengejar mereka. Aksi gani-gani pun terjadi kembali. Lalu, Jong melewati tempat yang dimana di balik kaca tersebut terdapat banyak zombie. Jong segera menembaki kaca tersebut dan berhasil menghancurkannya. Lalu, Sersan Huang tergeng oleh kawanan zombie tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari Sersan Huang dan anak buahnya, saat sudah mendekati pelabuhan, tiba-tiba ada mobil yang menabrak Jonji. Ternyata itu adalah Kapten Seo, lalu ia menyandra Jonji. Melihat kakaknya disandra oleh Kapten Seo, Eugene tak tinggal diam, ia lalu menabrakkan mobil remote-nya kepada Kapten Seo dan berhasil menyelamatkan Jonji. Namun, Kapten Seo langsung menembak ke arah Eugene. Kakek Kim segera melindungi dan berkorban untuk cucunya tersebut. Kapten Seo juga menembak kaki Minjung dan melihat kesempatan itu, Kapten Seo membawa truknya menuju kapal. Setelah sampai di kapal, ia berpikir ia akan bebas dari zona zombie tersebut. Namun, ketua preman tersebut malah menembak Kapten Seo. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kapten Seo berhasil membuat truk itu mundur dan memancing kawanan zombie di sana. Kawanan zombie tersebut akhirnya membantai preman yang ada di kapal. Di sisi lain, Minjung dan anak-anaknya bersedih akibat kehilangan kakek Kim. Lalu, tiba-tiba ada helikopter yang datang karena mereka tahu ada orang yang selamat di kota tersebut. Melihat ada helikopter yang datang, mereka langsung menembakkan kembang api untuk memberikan sinyal ke helikopter. Lalu, Minjung mengucapkan terima kasih ke kakek Kim dan menutup jasadnya dengan jaketnya. Kemudian, Jong membawa anak-anak Minjung, sementara Minjung mengalihkan perhatian para zombie dengan membunyikan klakson truk. Ternyata, bala bantuan yang datang adalah Mayor Jen, yang selama ini dibicarakan oleh kakek Kim. Melihat Minjung yang ingin bundir, Jong teringat perkataan kakak iparnya. Jong langsung memberikan tembakan isyarat ke Minjung. Seketika Minjung sadar bahwa Jong akan menyelamatkannya. Lalu Minjung menghujani zombie dengan peluru dan keluar menuju helikopter. Pada akhirnya mereka berhasil selamat dari kota zombie yang kelam itu. The end.